Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Nama Kebudayaan, Salam Kebajikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah, Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur dengan tema Strategi Organisasi dan Evaluasi Kinerja. Sebelum memulai lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, Nindya Praja Andi Muhammad Fatur Arifina Muhibbuddin, NPP 301173 dari kelas E6. Baik, ada puncak materi yang pertama yaitu strategi organisasi. Definisi, menurut para ahli, menurut Stefani K. Marcus, strategi organisasi adalah sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalt, strategi organisasi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi organisasi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum untuk mencapai misi organisasi. Selanjutnya yaitu level strategi organisasi. Yang pertama, level koperasi, yang dimana level koperasi adalah strategi yang memberikan arahan pada organisasi secara menyeluruh. Yang kedua, level unit bisnis, yang dimana mengarahkan pada anak perusahaan pada tujuan tertentu dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir yaitu level fungsional, yang dimana level fungsional adalah strategi penjabaran dari level unit, bisnis, pemasaran, keuangan, produksi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tujuan strategi organisasi. Tujuan organisasi terumus dalam berbagai bentuk dan tujuan yang satu dapat bertentangan dengan tujuan yang lain. Tujuan organisasi perlu dikaji ulang dari waktu ke waktu, tetapi perubahan tujuan dapat menimbulkan gangguan di seluruh organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat strategi organisasi. Yang pertama, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan yang terjadi. Yang kedua, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, mengidentifikasi keunggulan kooperatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Yang keempat, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang. Yang keempat, keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Dan yang terakhir yaitu aktivitas yang tumpang tindih akan berkurang. Selanjutnya yaitu dua pendapat yang menonjol mengenai bagaimana strategi disusun dalam organisasi. Kelompok pertama adalah mereka yang meyakini bahwa strategi merupakan suatu tindakan atau planning mode. Hal ini berkaitan dengan model rasional yang dikembangkan para pemikir perspektif modern. Kelompok kedua, yang disebut dengan evolutionary mode, melihat bahwa strategi tidak mesti berupa suatu perencanaan yang sistematis dan terperinci. Mereka melihat bahwa dalam praktiknya tidak jarang pengelola organisasi mengambil keputusan strategi secara bertahap atau selangkah demi selangkah, sejalan dengan perkembangan organisasi itu sendiri, sebelum pada akhirnya
menjadi suatu strategi yang utuh dan lengkap. Selanjutnya yaitu 4 dimensi pokok yang terkandung dalam strategi. Yang pertama yaitu inovasi, yang kedua yaitu diferensiasi pasar, yang ketiga yaitu jangkauan, dan yang terakhir yaitu pengendalian biaya. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja. Definisi. Menurut para ahli, pendapat William Endon, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu, secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran atau aparasial, pemberian angka atau rating, dan penilaian atau assessment. Kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Sedangkan menurut Commonwealth of Australia Department of Finance, evaluasi biasanya didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Secara umum, evaluasi dapat didefinisikan sebagai the systematic assessment of the action to which. Selanjutnya yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi kinerja. Yang pertama, evaluasi kinerja bisa menjadi medium untuk meningkatkan kinerja karyawan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan sejak awal. Yang kedua, evaluasi kerja bisa memberikan peluang besar karyawan untuk bercerita terkait apa saja yang bisa diubah di dalam perusahaan. Aspirasinya, setiap karyawan memang harus didengarkan. Jangan sampai perusahaan tidak peduli dengan sikap karyawan karena itu bukanlah hal yang bagus. Selanjutnya, evaluasi kinerja mampu memberikan pengakuan hasil dari setiap karyawan, khususnya yang berprestasi. Ini juga bisa membuat karyawan lainnya termotivasi untuk melakukan yang lebih baik daripada sebelumnya. Karyawan yang memiliki kinerja kurang bagus pun juga bisa tahu terkait apa saja yang harus dilakukan. Selanjutnya, evaluasi kinerja bisa membuat karyawan tahu apa potensi yang dimilikinya. Setiap masukan dan saran yang diberikan bisa membuat maju terus, menggali potensinya, dan hasilnya pun juga bagus bagi perusahaan. Selanjutnya itu, evaluasi kinerja juga bisa melihat lebih dalam terhadap strategi yang telah dilakukan. Dari sana, maka bisa ada perubahan yang membawa dampak lebih baik. Selanjutnya yaitu manfaat evaluasi kinerja. Yang pertama, kepastian dalam pembuatan atau pembaruan struktur gaji, kompensasi dan benefit, dan atau bonus. Dengan adanya penilaian yang baik dan terstruktur akan menghindarkan perusahaan dari over budgeting atau kurang dalam memberikan kompensasi setimpal. Yang kedua, penentuan posisi atau tanggung jawab yang sesuai dengan karyawan. Semua manajemen ingin mengoptimalkan semua resource yang ada, termasuk kemampuan personilnya. Menempatkan orang yang mumpuni di posisi yang tepat mampu meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, membangun sikap percaya dan engage satu sama lain. Berikan pemahaman bahwa dia kegiatan positif evaluasi. Karyawan memiliki hak untuk menyuarakan kebutuhan selama bekerja di perusahaan. Perusahaan tentu saja harus memfasilitasi ini dengan baik. Melindungi yang perusahaan secara hukum. Proses penilaian kinerja yang berkaitan dengan keberlangsungan seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Bila mana perusahaan terpaksa mengeluarkan keputusan untuk memulihkan karyawan, riwayat penilaian kerja yang didokumentasikan dengan baik bisa menjadi dokumen yang bisa menjadi bukti dan dokumen pendukung yang menjadi dasar keputusan pemberhentian tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi kinerja. Fungsi evaluasi kinerja terbagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan balikan kepada aparatur ternilai mengenai kinerjanya. Ketika merekrut pegawai ternilai, aparatur
harus melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sesuai urutan tugas, prosedur operasi, dan memenuhi standar kinerja. Yang kedua, alat promosi dan demosi. Hampir di semua sistem evaluasi kinerja, hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan memberikan promosi kepada aparatur yang ternilai yang kinerjanya memenuhi ketentuan pemberian promosi. Yang ketiga, alat memotivasi ternilai. Kinerja ternilai yang memenuhi standar, sangat baik atau superior. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk memotivasi kinerja aparatur. Hasil evaluasi dapat digunakan instansi untuk memotivasi diri aparatur agar mempertahankan kinerja yang superior dan meningkatkan kinerja baik atau sedang. Dan yang terakhir yaitu penentuan dan pengukuran tujuan kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang menggunakan prinsip manajemen B objektif. Evaluasi kinerja dimulai dengan menentukan tujuan atau sasaran kerja aparatur ternilai pada awal tahun. Selanjutnya itu pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan kinerja adalah proses sepanjang tahun di mana pegawai melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan berupaya mencapai kinerjanya dengan menggunakan kompetensi kerjanya, di mana tanggung jawab karyawan merupakan komitmen pencapaian tugas dan persiapan telah kinerja, yang dimana mengumpulkan dan berbagi data kinerja dan berkomunikasi secara terbuka dan teratur dengan manajernya dan meminta balikan dan pelatihan kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas pertanyaannya, saya ucapkan terima kasih. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.